Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Sukma Aji Kurnia, Sri Puji Lestari, Retno Nirwana, dan Edi Effendi. Kami akan merefleksikan tentang etika dan keterbatasan KA. Tujuan dari pelatihan ini yaitu membantu kami memahami keterbatasan KA, dampaknya pada manusia, dan prinsip etika yang penting dalam menggunakan KA. Yang pertama, ketergantungan pada data dan kurangnya pemahaman kontekstual. AI sangat bergantung pada data yang diberikan. Jika data bias, tidak lengkap, atau tidak relevan, hasil AI akan terdistorsi. AI juga tidak memiliki pemahaman akal sehat atau konteks mendalam seperti manusia. Ia memproses pola, bukan makna. Untuk yang kedua, kurangnya kreativitas, intuisi, dan kesadaran diri. AI tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang benar-benar orisinal atau kreativitas sejati. Tidak memiliki firasat atau naluri atau intuisi, dan tidak sadar akan keberadaannya sendiri atau kesadaran diri. Output kreatif AI adalah hasil dari pola yang telah dipelajari, bukan pemikiran inovatif. Dampak keterbatasan KA. Yang pertama, potensi bias dalam penilaian dan personalisasi pembelajaran. Jika AI digunakan untuk menilai tugas, memberikan feedback, atau merekomendasikan jalur belajar, bias dalam data pelatihannya dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil atau rekomendasi yang tidak sesuai untuk kelompok siswa tertentu. Misalnya, berdasarkan latar belakang sosial ekonomi atau gaya belajar yang kurang terwakili dalam data. Kurangnya pemahaman kontekstual AI juga berarti ia mungkin gagal memahami nuansa jawaban siswa yang benar secara konseptual, tetapi diformulasikan secara tidak konvensional. Selanjutnya, membatasi pengembangan keterampilan esensial dan interaksi manusiawi. Ketergantungan berlebihan pada AI, misalnya untuk membuat esai atau memecahkan masalah kompleks, dapat menghambat pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah secara mandiri pada siswa. Selain itu, jika interaksi guru dan siswa digantikan oleh sistem AI, siswa mungkin kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial, empati, dan kemampuan kolaborasi yang penting. Karena AI tidak dapat mereplikasi kedalaman interaksi dan bimbingan manusiawi. Prinsip etika dalam KA. Yang pertama, transparansi. Sekolah harus transparan tentang kapan dan bagaimana AI generatif digunakan, baik oleh siswa maupun staf pengajar. Contoh konkret penerapannya. Kebijakan yang jelas. Sekolah membuat kebijakan yang mewajibkan siswa untuk mengutip atau menyatakan secara eksplisit ketika mereka menggunakan AI generatif untuk membantu dalam tugas. Misalnya membuat draft esai, merangkum materi. Contohnya di bagian akhir esai, siswa dapat menulis bagian pendahuluan dan kerangka esai ini dibantu oleh AI generatif. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Prinsip penggunaan AI generatif tidak boleh menciptakan atau memperburuk ketidaksetaraan di antara siswa, dan harus memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang adil terhadap manfaat dan mitigasi risiko dari teknologi ini. Contoh konkret penerapan, pelatihan dan akses yang merata. Sekolah harus memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar cara menggunakan AI generatif secara efektif dan etis. Bukan hanya mereka yang memiliki akses ke teknologi di rumah. Ini bisa dilakukan melalui lokakarya di sekolah atau menyediakan akses komputer dengan AI generatif di perpustakaan. Sekian refleksi dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.